Coba kerjakan yang sebelah kanan ya, sudut C-nya berapa sih berarti? Halo Fabian, kerjakan yang sebelah kanannya. Kalau yang sebelah kiri kan hari Senin sudah kita kerjakan ya. Sekarang yang sebelah kanan. Sudut C-nya berapa? Kalau yang sebelah kiri kemarin sudah hari Senin ya. Ini ada hubungannya tentang sudut pusat dan sudut refleks. Jadi kalian bisa buka catatannya yang hari Senin. Hubungan sudut refleksnya gimana sih dengan sudut pusat? Oke, Lera bilang 130, Vivi bilang ABC-nya sama 50 semua. Oke, 1 menit lagi ya. Siapa lagi yang mau coba jawab? 90. Oke, Abigail 90. Yuk, itu 958 ya. Kita coba lihat dulu sebentar sekilas nginget lihat materinya. Ya, jadi kalau kalian ketemu gambar itu yang tadi Kak Bandar bilang itu berhubungan dengan sudut refleks ya. Nah, nah, ini dia. Ini kan persis sama dengan yang ini ya. Ini kan persis sama dengan yang tadi ya kan. Tapi yang diketahui tadi ini kan sudut pusatnya. Ya, tadi ini sudut pusatnya diketahui berapa? 100 derajat kan. Oke. Nah, kemarin kan sempat Kak Bandar singgung bahwa sudut pusat ditambah sudut refleks itu kan harus satu cycle atau 360 derajat. Nah, sementara si X ini atau sudut ABC ini, tadi kan di sini sudut C ya, yang X-nya ya. Oke. Nah,
Si C ini, sudut C ini setengah dari si sudut refleks yang ini. Ya. Jadi kita harus cari dulu sudut refleksnya berapa, baru kita bisa dapat nanti sudut C yang tadi. Paham nggak sampai di sini? Kalau lupa boleh digambarin dulu, nanti bisa bantu kalian buat kerjakan soal yang lain. Sampai sini paham nggak? Ya, jadi gambar yang tadi itu kan persis sama yang ini kan, jadi jangan hilang catatannya. Ya, Kak Bandar suruh nyatet itu karena nanti ada latihan seperti ini kalian bisa kerjakan gitu ya. Nah, berarti kan ini tinggal kita balik ke soalnya kan. Kita cari dulu sudut refleksnya berapa. Nah, sudut refleksnya kira-kira berapa? Ini kan sudut pusatnya nih, 100 derajat kan. Sudut refleksnya berapa kira-kira? Ingat tadi konsepnya, sudut pusat ditambah sudut refleks harus 360 derajat. 260. Oke, ini 260 ya sudut refleksnya. 260. Nah, berarti kan sudut C-nya gampang, setengah dari sudut refleksnya. Jadi berapa? Setengah kali 260. Berapa jadi? Setengah dari 260 berapa? 30. 130. Oke, jawaban Elore benar ya. Jadi kalian bisa lihat nih, seperti apa sih hubungannya, walaupun cuma sudut pusatnya diketahui kan. Oke ya, mulai berpikirnya agak sedikit kritis imajinasinya, jadi kalian bisa bayangin, supaya nanti kalian bisa kerjakan soal-soal berikutnya. Dicatat dulu adik-adik. Yang udah nyatet, kalau atau kasih jempolnya, kalau ada yang mau bertanya boleh reset. Nggak ada pertanyaan? Jelas sampai di sini? Entar lagi nyatet. Gimana? Lagi nyatet. Oke. Ya maksudnya nggak ada yang mau bertanya sampai sini aman? Aman ya? Hexa semoga baterainya cukup ya Hex. Kalau memang kira-kira jadi lebih cepat habis, boleh dimatikan aja kameranya, nggak apa-apa. Karena Hexa lagi ada pemadaman bergilir ya. Di off cam aja Hex, nggak apa-apa ya. Ya, biar irit baterai. Kering ya di sana ya, pemadaman bergilir ya. Udah? Udah, yuk lanjut ya. Soal berikutnya. Nah ini dia. Siapa mau pilih 1A, 1B, 1C, 1D?
Silakan pilih dari 4 soal ini. Kalian pilih salah satu aja. Mana yang menurut adik-adik terasa itu gampang buat dikerjakannya. Oke, semangat ya. 5 menit sampai 10 lewat 10 ya. Oke. Kalau kalian nyatet kemarin, pasti kalian tahu, ini mah gampang, pasti bisa. Kalian tinggal lihat jenisnya aja, ya. Pres sudah ngangguk-ngangguk tuh, berarti dia udah dapat satu nomor yang dia rasa. Oke. Kok Oke, silakan pilih satu soal aja yang menurut kalian mudah, jadi nggak usah pilih semuanya. Ya, kalau udah dapat satu, mau coba yang lain boleh. Nah, kalau kalian bisa ngerjain satu A, berarti kalian bisa ngerjakan satu C, satu D. Ya, kalau kalian bisa kerjakan satu A, kalian bisa kerjakan satu D. Ya, sambil dibuka catatannya itu apa hubungannya dengan yang kemarin kita bahas hari Senin ya.
Oke, ayo kita bahas yuk. Ada yang udah jawab nih. Siapa nih? Pres 1A90. Oke, Pres. Jawabannya mu benar. Sekarang lihat pindah ke 1D. Coba cari 1D. Ya. Jawabannya benar, 1A90X. Ya, X itu sama aja sama si Z yang di 1D kan? Oke, nangkep ya. Hanya beda variabel aja kan, itu kan X, yang di D kan Z. Nah, X sama Z itu kan udah sama tuh nilainya. Ya, oke. Nah, sekarang lihat segitiga di D itu ada lambang apa? Ada lambang apa tuh? Oke, Abigail katanya 45 itu yang mana, Bi? Yang D apa yang 1A? D. D. Berarti sudut AB-nya 45. Iya. Oke, cek yuk. Betul jawabannya, yuk. Hebat, hebat. Udah mulai bisa lihat gambarnya ya. Ini kenapa dia 90? Karena sudut keliling yang menghadap diameter, ini kan diameter nih. Ini diameter kan, diameter AOB kan. Maka nilainya 90 derajat. Oke ya. Karena kemarin udah kita pelajarin ya. Z juga sama kayak si X itu. Ini menghadap diameter, jadi 90 derajat. Oke, segitiga ACB. ACB satu segitiga itu kan totally 180 derajat kan. Z-nya sudah 90, berarti kurang 90. Bisa 90 derajat untuk si A dan B. Nah, perhatikan ada lambang ini. Di CA dan di CB ada lambang ini. Ini menyatakan dia segitiga sama sama kaki. Oke ya, berarti 90 derajat itu terbagi menjadi dua, di A dan B. Segitiga sama kaki, sudut di kakinya sama besar. Berarti A ini, si X-nya 45 derajat, si Y-nya juga jadinya 45 derajat. Ya, sampai sini siapa yang bingung lihat gambarnya? 1A dan 1D dulu, karena ini berkaitan. Sejauh ini aman? Aman ya? Oke. Nah, kalau aman, kita coba lihat 1C dulu. Lihat 1C. Kak Bandar tanya, OC, OA, OD, OB. Itu apa? OC, OD, OA, OB. Itu apa? Dari titik pusat ke pinggirnya, Jam. jari-jari. Ini jari-jari semua ya? Oke, berarti ini kalau kalian melihat begini, berarti ada ada tiga segitiga sama kaki. Ini segitiga pertama, ini segitiga kedua, dan ini segitiga ketiga. Hanya yang pertama dan kedua itu segitiganya sama ya. Yang ketiga beda sendiri. Nangkep ya? Nah, kalau sudah begitu, karena ini segitiga sama kaki kan, kalian bisa dengan mudah dong nyari si X-nya nanti ya. Nah, kita coba cari dulu untuk ini. Ini berarti sudut A-nya 23 derajat. Berarti sudut B-nya Buat 23 juga, karena segitiga sama kaki ya tadi ya. Lalu sudut O-nya berapa? 23, 23 harus jadi 180 ditambah sudut O. Satu segitiga kan 180 derajat kan? Berarti sudut O-nya berapa? Kita fokus di segitiga OAB dulu ya, nggak usah ke yang lain. Kalau OAB udah ketemu, nanti enak bisa ketemu yang lainnya ini semua. Di open mic aja, Kak Bandar lagi fokus di PPT. 135. 134. 134. 134. Oke, sudut O-nya 134. Berarti ini kan kalau di 134, nah berarti yang sini berapa? Kalau di sininya 134, sininya berapa? 134. 134 juga, karena dia bertolak belakang ya.
Bertolak belakang sudutnya sama besar. Nah, sekarang adik-adik lihat. Kalau kayak gitu, kalian lihat lagi yang satu ini. Ini kan jadi satu cycle nih, kalau diputerin. Ya enggak? Ya kan? Diputerin kan jadi satu cycle kan, satu lingkaran. 360 derajat kan? Berarti yang ini, kita anggap ini A, nggak usah A lah ya, nanti bingung lagi. Ini L, ini M. Berarti kan 360 sama dengan 134 ditambah 134 ditambah L ditambah M. L dan M bertolak belakang, jadi besarnya sama. Ya. 46. Hah? 46. 360, ini totalnya jadi 268 ya. Benar ya? 134 tambah 134. Ya. Oke, berarti 360 kurang 268 berapa? 92 ya? Oke, L dan M-nya 92. L dan M itu sama, berarti bagi 2 aja. 92 bagi 2, 92 bagi 2, 46. Oke, kalau L-nya 46, berarti M-nya juga sama 46 ya. Ini tinggal kita ganti. Oke, ini 46. Ini 46. Nah, kita kan udah kayak gini udah enak ketemu X-nya nih. Ya kan? Ini segitiga sama kaki juga kan. OAC ini kan segitiga sama kaki. Jadi X-nya berapa kalau dia segitiga sama kaki? 46. Hmm? 46 juga. Enggak dong. Hmm? 46 itu kan yang atas ini. Ya kan? Ya. Berarti X-nya berapa? Berarti kan 10. 180 dikurang 46 sama dengan sudut A ditambah sudut C. Sudut A dan C itu kan dari kakinya sama, berarti sudut segitiga sama kaki berarti dia AC itu besar sudutnya sama. 180 kurang 46 berapa? 134. 134. Berarti tinggal 134 bagi 2 aja kan? Bagi 2 berapa? 67. 67. Oke, berarti sudut A-nya 67, maka sudut C-nya juga berarti sama dong, 67 derajat. Berarti X-nya 67 derajat ya. Terus sudut B-nya juga berarti sama, 67 derajat. Ini juga 67 derajat. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Jadi antara satu gambar Aman. dengan gambar yang lain, gimana, Pres? Aman, aman. Aman. Yang aman apa? Chris Kamli. Oke, nggak pusing ya. A, C, D. Yang agak pusing nanti yang agak mikir tuh yang B. Agak pakai logikanya lebih kuat tuh pakai yang B. Sengaja Kak Bandar bawa yang gampang dulu, baru nanti ke yang B. Udah dicatat? Kalau udah kita mau lihat satu B. Hmm, 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 hmm. Halo Seno. Ah, kalau udah selesai catat kasih jempolnya ya adik-adik ya.
Ayo, gas 1B ya. Sorry, ada iklan dulu tadi adik. 1B ya. Ya. Ini udah semua dicatat ACD-nya udah? Kak Benar mau clear kalau udah? Kak Benar mau pakai space buat ngerjain yang B? Udah ya? Kak Benar clear nggak apa-apa ya? Oke. Nah, sekarang lihat ini dulu. Yang ditanyakan X-nya berapa kan? Oke ya. Nah, sekarang perhatikan buat yang ini dulu. Ini kan B yang sebelah sini kan 60 derajat. Oke ya. Kalau B yang sebelah sini 60 derajat, berarti kalau B seutuhnya ini nih, B disatuin berapa derajat? Sorry. Kalau B-nya utuh kita satukan. Kalau ini disatukan ke sini jadi berapa derajat? 90. 90 ya, karena dia menghadap ke diameter ya. Oke, nangkep ya. Berarti sekarang kita lihat segitiganya yang utuh dulu, segitiga ABC. Segitiga ABC ya. Itu kan sama aja sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. C-nya yang sebelah sini ya. ABC-nya yang sebelah sini, C-nya yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat A-nya kan 45. A-nya 45 ya. B-nya 90. Tinggal sudut C-nya berapa? ABC itu kan 180 derajat ya, satu segitiga. Oke, jadi sudut C-nya berapa? 45 tambah 90 tambah sudut C yang harus jumlahnya 180 derajat. Berapa? 45. 45. Good. Jadi sudut C-nya 45 derajat. Clear ya, sudut C-nya bukannya sudut C yang full, tapi yang sebelah sini doang, 45 derajat. Oke ya. Nah, sampai di sini ada yang paham nggak? Ada yang bingung nggak? Nggak ada? Aman? Oke ya. Nah, segitiga ini segitiga sama sisi. Ya, berarti kalau sebelahnya 45, maka sebelah sini juga harus 45. Karena dia membelah jadi dua ini kan, si garis AC ini kan membelah segitiganya jadi dua. Oke ya, nangkep sampai sini? Paham nggak? Ya, Ya, jadi sudut X-nya berapa? 90. 90 derajat. Karena 45 tambah 45 kan, 90 derajat. Silakan dicatat dulu adik-adik buat yang D. Ya, mulai detail lihat gambarnya, nggak apa-apa kalian pecah-pecah segitiganya, it's okay, nggak masalah. Ya, karena kalau lihat secara utuh pasti gambarnya bingung, jadi harus dipecah-pecah gambarnya. Ya. Mau nanya. Aman? Ya, gimana mau nanya apa? Tadi yang B kan 90 karena ngadep ke diameter. Ya, betul. Berarti C juga dong, tinggal karena ngadep ke diameter juga. Enggak, Atau kalau C bukan diameter kan, ini BD ini bukan diameter. Oke, BD ini bukan diameter. Diameter itu kan yang melalui garis titik pusatnya, titik O ini. Kalau garis melalui titik pusatnya itu diameter. Nah, Oh, nah kebetulan karena dia si sebelah sininya 45, maka ini kan tadi Kak Bandar bilang ini segitiga sama sisi kan, maka sebelahnya juga ini 45. Karena garis AC ini membelah segitiganya jadi dua. Ya kan? Oke, B,
Paham? Iya, iya, iya. Ya. Makasih. Pokoknya intinya diameter itu harus melewati titik pusatnya ya. AC itu diameter karena dilewatin titik O itu ya. Oke, sudah dicatat? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Yuk, gas. Berikutnya ya. Nah, 1E dan 1F. Kayak tadi aja, pilih salah satu nomor ya. 1E atau 1F. Hati-hati, garis BD, buat yang 1F ya, garis BD itu melewati titik O, titik pusat. Ya, garis BD itu melewati titik pusat. Tapi garis AC dia tidak melewati titik pusat. Coba kalian detail lihat gambarnya. Garis AC itu tidak melewati titik pusat. Ya, hati-hati. Jangan terjebak dengan gambarnya. Garis BD itu dia melewati titik pusat, tapi garis AC-nya enggak. Ya, makanya di situ karena dia nggak lewat titik pusat, ada E di situ. Ada simbol E di situ kan. Nah, kalau tadinya dia lewat titik pusat, nggak ada E pasti di situ. Ya, jadi segitiga AEB dan segitiga CED itu bukan segitiga sama kaki. Nah, Bandar ulangin. Segitiga AEB dan segitiga ECD itu bukan segitiga sama kaki. Karena garis AC-nya dia tidak melewati titik pusat. Tapi kalau garis PD-nya betul, dia melewati titik pusat. Ya, nangkep ya. Jadi jangan terjebak, jangan berpikir bahwa itu segitiga sama kaki, bukan. Buat yang 1F ya. Yang paling gampang 1E sih. 1E itu gampang, kalian harus dapat langsung pasti. Sampai 10.32 ya. Gimana Otnil? Kak, kalau mau nanya kalau yang AB sama DC itu paralel nggak? AB sama DC. Yang mana? 1E apa 1F? Itu F. 1F. AB dan DC paralelnya itu ngomongin panjangnya atau ngomongin sudutnya? Hmm, paralel itu yang apa sih berseberangan itu, jadi dia kalau Hmm? ditarik garis lurus tuh kan nggak akan ketemu gitu. Hmm, jadi kalau kalian bisa lihat gambarnya, sebenarnya si segitiga EAB itu sama segitiga EDC itu pada akhirnya dia nanti tukar posisi. Jadi kalau di rotate si AEB dan EDC itu dia tukar posisi gitu. Paralel dia paralel, bentuknya paralel. Pengertian paralel itu kan bisa sama ya, betul ya? Sorry kalau Kak Bandar salah. Benar nggak pengertian paralel itu kalau misalkan dia kayak gitu, kayak CD yang di F, yang di E ya, garis CD dan garis AB itu paralel kan sebenarnya. Begitu nggak Otnil? Atau beda? Iya, Kak. Iya. Nah ini paralel segitiganya, ngomongin segitiganya paralel, tapi dia terbalik. Paralelnya terbalik. Nah terbalik itu mempengaruhi besar sudutnya. Oke?
Paralel itu terbalik secara paralel, tapi dia mempengaruhi besar sudutnya. Kalau dia diputar, dirotasi, si EAB dan EDC itu dia sama sebenarnya bentuknya. Kak Bandar buka kasih clue-nya ya. Dia itu sebetulnya satu segitiga yang sama bentuknya. Nah, cuman posisinya dia terbalik gitu ya. Harusnya jadinya tadi awalnya begini, terus dia berseberangan dengan yang posisinya terbalik dengan dia. Gitu ya. Nangkap nggak? Iya, Kak. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, Kak Bandar nggak bahas yang E, Kak Bandar bahas yang F dulu ya. E itu gampang. Nah, eh, ini mana sih? Nah, kalau ini kalian putar si segitiga, E-nya tetap di sini ya. Kalian rotasi, si B-nya dirotasi 90 derajat, 180 derajat, maka dia akan menempati si D. Oke? Kalau kalian rotasi, maka si B-nya akan menempati posisi si D. Ini dirotasi nih, akan menempati si D. Si A, kalau dirotasi, diputar, dia akan menempati posisi si C. Jadi kalau kalian bisa lihat gambarnya yang tadi Kak Bandar singgung, berarti sudut B itu sama aja sudut D, ya. Sudut A itu sama aja sudut C. Kak, sudut E-nya gimana? E-nya kan dia tetap diam di sini. Ini pusat rotasinya kan di sini. Pusat rotasinya kan di sini di si E. E-nya nggak berubah. Makanya E-nya ini kan 100 derajat nih yang ini. Nah, dengan yang ini kan dia bertolak belakang. Bertolak belakang kan berarti sudutnya sama besar. Nggak masalah dengan si E-nya. Yang jadi masalah ketika ini dirotasi, si B-nya akan menempati si D, si A akan menempati si C. Nah, kalau kalian sudah tahu begitu rotasinya, kira-kira si A itu si X itu besarnya berapa? Atau si sudut C itu? Oke, jadi sudut C-nya berapa? Yang ditanyakan X itu ada di sudut C kan? Kalau sudut A-nya 45, berarti sudut C-nya juga Oke. 45. Oke, clear ya? Nah, kalau si A-nya 45, si C-nya 45, si B-nya berapa sama si D? B dan D itu berapa besarnya? Lihat satu segitiga dulu aja, ini 100, ini 45. Berarti di sini berapa? 35. 35. Berarti D-nya juga 35. Ya, oke. Akhirnya kita akan ketemu semua nilai sudutnya kalau kita paham konsepnya. Oke, 1F ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita pindah ke yang 1E. 1E berapa jawabannya? Ini kan segitiga sama kaki pasti kan? Karena OB-nya jari-jari, OC-nya juga jari-jari. Jadi X-nya berapa? 60. 60, karena dia sama kaki. Gitu ya. Sama dengan si B. Dah, dan nggak terlalu rumit kan kalau kita udah paham konsepnya ya. Nggak bingung kan? Kalau kita udah paham konsepnya kan nggak bingung kan? Aman ya? Oke, kalau udah kita absen, silakan dicatat, dilengkapi. Kalau sudah dicatat dan dilengkapi, kasih jempolnya kita mau absen. Bingung nggak kira-kira?
Seru ya menjawab penasaran kalian tentang sudut dalam lingkaran selama ini kan. Kalian kira di dalam lingkaran itu kan sudutnya cuman gitu aja 360 gitu ya. Ternyata banyak hal yang baru yang kita dapat tentang lingkaran. Yuk kita absen yuk. Oke, kalau sudah kita absen, silakan siapa open cam. Oke, Hesa akhirnya bertahan sampai selesai ya sahabat baterainya ya. Thank you ya sudah hadir. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.